apa aja, mengulang sedikit pelajaran kemarin. Macam-macam sholat sunnah, ada sholat sunnah yang terikat dengan waktu. Contohnya seperti Qobliyah, Ba'diyah. Ada yang terikat dengan sebab. Contohnya sholat sunnah tarawih, gerhana. Terus sholat id. Bantu salah. Sholat istisqa, permintaan hujan. Kemudian sholat lagi apa? Tahiyatul masjid. Itu sholat sunnah yang terikat dengan sebab atau memiliki sebab. Kemudian yang ketiga adalah sholat sunnah apa macamnya apa? Sholat sunnah mutlak, yaitu selain yang pertama dan kedua, yang tidak terikat dengan waktu dan tidak memiliki sebab. Itulah sholat sunnah mutlak. Kemudian ada sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah dan tidak dianjurkan berjamaah. Kemudian paling afdolnya sholat sunnah yang pertama sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kemarin tuh matahari, bulan, hujan. Kemudian sebelum Ramadan witir, baru setelah witir rawatib atau disebut dengan qobliyah ba'diyah. Kemudian baru tarawih, kemudian duha dan sholat sunnah yang akan menjelaskan tentang sholat sunnatul witir. Itu sholat sunnah witir. Dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, mazhab Hanafi itu mewajibkan sholat witir. Adapun mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita itu sunnah. Di antara faedahnya sholat witir sabda baginda Muhammad SAW, Innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah Subhanahu wa taala itu menyukai sesuatu yang ganjil. Kapan waktunya sholat witir? Setelah Isya sampai sebelum afdolnya sepertiga malam atau sebelum maghrib. Sebelum subuh. Sing yakin ngoten. Nggih, ragu-ragu. Sebelum subuh. Dan kebiasaan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, kemudian Umar Rumin, kemudian Utsman, ulangi. Itulah 4 Khulafaur Rasyidin. Adapun kebiasaan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar dan Utsman, beliau berdua itu melakukan sholat witirnya itu setelah sholat Isya. Oke, paham? Dan beberapa ulama di Indonesia ada yang mengutamakan sholat witirnya itu setelah Isya. Ada yang tidak sholat witir, tapi sholat witirnya nanti sebelum subuh. Adapun Sayyidina Abu Bakar dan Utsman, diimut-imut nggih, Sayyidina Abu Bakar dan Utsman itu melakukan sholat witir setelah Isya. Adapun Sayyidina Umar dan Ali melakukan sholat witirnya sebelum subuh. Ya, karena itu ketika kita melihat ada orang yang melakukan sholat sunnah witir setelah Isya ataupun tidak, maka kita tidak boleh mentang-mentang biasanya sholat witir sebelum subuh, akhirnya ningali enten tiyang sing sholat witir setelah Isya, jarene sapa iki? Jadi nggih, karena jenengan sampun mendadak ilmu bahwasanya yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar dan Utsman bin Affan yaitu setelah
Isya. Adapun Sayyidina Umar dan Ali sebelum subuh. Seperti itu. Waktunya seperti itu. Adapun jika seseorang itu idza kana yaghlibu ala dhannihi al-istiqadh qabla al-fajr, maka apabila seorang itu menyangka, sangkaannya itu kuat bahwasanya dia akan bangun sebelum subuh untuk melakukan sholat witir, maka afdol dia itu sholat witirnya sebelum subuh. Tapi sebaliknya andaikan dia itu gak mungkin sebelum subuh sholat witir, biasanya tangannya subuh jam 5, sholat witir kapan ya? Maka afdolnya dia itu setelah Isya. Adapun adadu rakaatiha, adapun jumlah rakaatnya berapa minimal? Tiga. Satu nopo tiga? Satu angkat tangan. Satu rakaat. Ya. Aqalluha rakaat. Itu paling sedikitnya salat witir itu sah. Wa tukrahul mudawamatu 'alaiha li ghairi 'udhrin. Dan bisa saja sholat witir itu dilakukan satu rakaat terus menerus, maka itu dijatuhi hukuman makruh. Andaikan ada orang yang jenengan istiqomah sholat witir satu kali tok tanpa ada uzur, maka hukumnya makruh. Bukan sampai belai terlalu medit nih, satu rakaat. Atau taraweh witir tunggal tok. Ya mboten napa-napa tapi nggih napa nggih terlalu medit kali wedale. Dan di atasnya satu yaitu adnal kamal, itu paling bawahnya kesempurnaan yaitu tiga. Dan mentoknya 11. Jadi yang paling sedikit satu, standarnya itu 3, maksimalnya 11. Paham deh? Kemudian kaifiyatuha. Adapun caranya melakukan sholat witir itu laha kaifiyatani, yaitu memiliki 2 cara. Jadi sholat witir itu bisa dilakukan dengan dua cara. Ada yang namanya al-waslu dan al-faslu. Waslu dan faslu beda. Kalau al-waslu itu disambung, kalau faslu itu dipisah. Maksudnya bagaimana? Adapun yang disambung, sholat witirnya seperti orang yang melakukan sholat maghrib. Paham ya? Sholat maghrib ya apa? 2 rakaat, terus tasyahud, kemudian ditambah 1 rakaat. Itu cara sholat witir yang pertama. Jadi seperti sholat maghrib. Andaikan ada orang sholat witir habis taraweh langsung digabung langsung telu boten 2 rungin terus tunggal, maka boleh. Itu cara yang pertama, seperti orang itu melakukan sholat maghrib. Adapun cara yang kedua adalah al-faslu, yaitu dipisah. Jadi 2 rakaat dulu, kemudian 1. Itu cara yang kedua. Dan bagaimana cara yang paling afdol di antara keduanya? Mana yang afdol? Disambung atau dipisah? Dipisah. Paling afdolnya dipisah. Tapi andaikan ada yang menyambung, tidak apa-apa, sah, hukumnya sah. Seperti itu. Kemudian andaikan ada yang bertanya, Gus, bagaimana hukumnya andaikan orang itu melakukan sholat witir 2 kali di dalam sehari, boleh tidak? Nanti melakukan buatan jenengan. Andaikan bangkon ini sholat witir ping kali. Asal buatan? Asal buatan? Dilihat. Di sini ulama memberikan penjelasan, dilihat jikalau sholat witirnya itu di bulan Ramadan atau bukan Ramadan. Di sini jelaskan. Hukmu i'adatil witri. Dilihat bagaimana hukumnya seorang yang mengulangi sholat witir 2 kali. Dilihat jikalau dia melakukan sholat witir 2 kali di selain bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan, hukumnya tidak boleh. Andaikan
Selain Ramadan, biasanya Ramadan. Jadi sholat witir matur isya, sholat witir 3 rakaat. Kemudian sebelum subuh sholat witir lagi 3 rakaat. Ganjil maksudnya. Ya, 3. Setelah isya 3, sebelum subuh 3. Selain bulan Ramadan hukumnya bagaimana? Tidak boleh. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan la witrani fil lailah. Tidak ada atau tidak diperbolehkan melakukan sholat 2 kali witir di dalam 1 malam. Ini pendapat disepakati oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Razi. Itu selain bulan Ramadan. Terus tidak boleh. Adapun di bulan Ramadan, jikalau ada seseorang melakukan sholat witir 2 kali, andaikan tembangkon ini tarawih ping pindho, kuat betul. Ayat Hadramut dan Tarim mereka pertengahan Ramadan mulai malam 15 sampai malam terakhir itu sholat tarawih 2 kali. Dua kali. Bahkan ada yang lebih. Caranya kebiasaan Habib Umar bin Hafid itu kalau di kota Tarim, beliau itu melakukan sholat tarawih di dalam 1 malam 100 rakaat. Jadi mereka niku ada sholat tarawih mantun isya jam 8. Mantun mangke jam 10 enten malih. Mangke jam 12 enten malih. Mangke jam kali enten malih. Mangke terakhir sebelum subuh enten malih sholat tarawih. Andaikan kalau damel mriki kuat mboten? Bismillah ya. Bismillah mboten. Gantian mangke sing imame sampeyan kalian satu imam. Kenapa? Setuju ya? Kulhu ae. Coba dah, bismillah bro. Bismillah. Jadi Imame tak sing ada sing mburi, tepar kali. buri biar Itu di antara adat di kota Hadramut sana. Itu 20 rakaat 20 kan. Dan itu di sana bukan juz amal, juz-juzan. Tambah kan dalam mawon mek sok gitu. Juz-juzan apa malah sampai itu. Ya, itulah di antara kebiasaan para ulama kita bagaimana beliau itu mengisi ketika khususnya ketika detik-detik terakhir 10 terakhir bulan Ramadan, beliau itu lebih memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di kota Hadramut sana terkenal itu sebagai kotanya wali, gitu Bang. Di sana. Nah, ketika selain Ramadan itu para aulia Allah di sana itu, para muftinya, para ulamanya di sana itu tidak terlihat. Tidak ada yang terlihat, maksudnya apa? Jarang megah, sehingga di rumah saja bahkan ada yang mengajar pondoknya dan masjid, jadi tidak sering-sering keliaran. Tapi kalau bulan Ramadan megah sekali, insya Allah. Waktu itu kalau itu nanti sholat taraweh kan masjid Ba'alawi. Ada masjid Ba'alawi itu masjid yang sakral, yang luar biasa hebat. Dan di Masjid Ba'alawi itu ada satu tiang yang di situ tiangnya itu ceritanya pernah dikelilingi malaikat-malaikat, sehingga sampai tiangnya ini tuh enter niki nih apa namanya uter-uterannya. Siapa orang yang sholat di Masjid Ba'alawi, insya Allah dia pulang hajatnya kabul. Dikatakan ulama seperti itu. Berarti sholat tarawih terwingking pas salam terwingking dulu ternyata enter Habib Umar bin Hafid. Ulama di sana maka tidak terlihat, bahkan tidak ingin menonjolkan kewaliannya. Ke Indonesia imaman gede wis atau wali kutub gitu. Kalau di sana bahkan cerita ketika kalau sholat Jumat di sana di Masjid Jamek Tarim itu biasanya kalau sholat Jumat itu tensok pertama itu putih-putih tuh mufti wis macam-macam aulia-aulia. Ketika kalau pas sholat sunnah tahiyatul masjid kan sebuah tiang enten tiang saat mereka. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang datang mendekati kula, kemudian sholat di pinggir kula. Yang sepuh sana. Kok biasa mawon? Sapa biasa mawon, cuek lah. Kemudian sholat Jumat mantul. Setelah itu sholat Jumat selesai. Kemudian sesatu masjid salaman tentang tiang itu. Insyaallah. Satu masjid ini rebutan salam ngeliat yang jadi ulama besar lagi, kalau kaget ya Allah nyesel gula lagi. Masya Allah. Padahal pakai baju takwa terus sarungan dari keluarga. Ternyata
Biasa penampilannya biasa. Masya Allah. Itulah di kota Tarim sana. Bahkan mufti-muftinya sana, ahli fatwa-fatwanya di sana itu tidak terlihat bahwa dia itu ada seorang mufti. Bahkan ketika mereka itu kebiasaan mereka itu berjualan itu, pekerjaan di kota Tarim itu kalau buatan jualan ke pasar, itu Indomaret lah kasarnya, atau supir taksi. Taksi itu mereka kalau mereka benten, mereka itu ada mikrolet dengan taksi ini, saking saya nih, gitu maksudnya. Terus bahkan ketika di bulan Ramadan di sana itu para penjaga tokonya itu minimal hafal kitab Minhaj. Kitab Minhaj itu tebal tentang fikih itu, masya Allah, angel itu dihafal. Bahkan kebiasaan mereka ketika sambil menunggu pelanggannya datang itu, mereka itu membawa Al-Quran dan membaca Al-Quran. Itu mereka HP-an, TikTokan, yang live IG. Itulah. Kalau ceritakan kesannya dengan semangat, bisa meniru, ada di sana. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai pundi, Pak. Mengulangi sholat di witir. Adapun di selain bulan Ramadan itu tidak dianjurkan melakukan 2 kali sholat witir di dalam satu malam, tidak disunahkan untuk mengulangi. Adapun di bulan Ramadan, Al-Imam Ibnu Hajar membolehkan untuk mengulangi witir di bulan Ramadan. Menurut Imam Ibnu Hajar, jadi boleh di bulan Ramadan dengan witir 2 kali itu boleh. Adapun selain bulan Ramadan tidak disunahkan untuk jenengan melakukan witir 2 kali. Paham sampai ini? Sebelum saya tutup, menawi jenengan ada pertanyaan, jenengan saged tulis teng kertas, bincang insyaallah sebelum ke napa taklim saged kula jawab sekedhik-sekedhik. Nggih, siap enten arune kertasnya? Mungkin kumpulkan kali cakur. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi wafa'na bi barakatihi wa ajilna husna bi hurmatihi wa abisna bi barakatihi wa a'atuhu bi hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.